Hai, apa kabar rekan-rekan semua? Semoga semua dalam kondisi baik ya. Rekan-rekan mungkin pernah melihat atau mungkin mengalami sendiri gejala aneh setelah memakan sesuatu. Seperti rasa gatal di kulit, bentol-bentol, ruam di kulit, sesak napas, pusing, dan lain-lain. Itu adalah gejala rekan-rekan mengalami alergi makanan. Bagaimana bisa terjadi alergi makanan ya? Simak terus video ini sampai akhir ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mensupport channel saya ini. Dan semuanya itu gratis. Yuk, kita mulai. Ist es hier drin oder geht's nur mir so? Was? Food allergy atau alergi makanan adalah reaksi alergi yang muncul setelah mengkonsumsi makanan tertentu. Gejalanya beragam, dari timbul gatal-gatal di mulut, di kulit, pembengkakan di bibir, wajah, kuping, timbul ruam di kulit, dan banyak lagi gejala yang timbul. Bahkan alergi bisa bertambah parah, sesak napas, turunnya tekanan darah secara drastis, pingsan, dan bisa menyebabkan kematian. Reaksi alergi makanan terjadi sangat cepat. Dalam beberapa menit mulai kelihatan gejala alerginya. Dan alergi terjadi hanya dengan sedikit mengkonsumsi makanan pemicu alergi. Kenapa terjadi alergi makanan? Alergi makanan adalah respon berlebih dari sistem kekebalan tubuh kita yang keliru menganggap protein dalam makanan tersebut sebagai ancaman bagi tubuh. Sistem imun tubuh memicu sel untuk melepaskan zat antibodi untuk menetralkan makanan atau zat makanan penyebab alergi. Sistem kekebalan tubuh melepaskan zat kimia dalam darah yang disebut histamin. Zat kimia ini yang menyebabkan alergi. Bahan makanan yang menyebabkan alergi disebut sebagai food allergen. Pemerintah sudah membuat aturan tentang alergen yang intinya satu, pada produk makanan olahan, perusahaan wajib mencantumkan keterangan tentang alergen pada label kemasan. Kedua, pangan olahan yang diproduksi menggunakan sarana yang sama dengan olahan yang mengandung alergen wajib mencantumkan informasi tentang alergen. Biasanya, informasi ini terlihat tulisan dicetak tebal pada label kemasan. Semuanya bertujuan untuk melindungi konsumen dari bahaya alergi. Rekan-rekan, bahan pangan apa saja yang termasuk dalam alergen? Menurut peraturan BPOM nomor 31 tahun 2018, ada 7 jenis bahan pangan yang dikategorikan sebagai alergen. Pertama adalah serealia atau biji-bijian yang menjadi sumber karbohidrat dan kaya akan serat atau fiber seperti gandum, barley, oat, dan lain-lain. Di dalam serealia terdapat gluten yang bisa menjadi penyebab alergi. Berikutnya ada telur. Telur menjadi alergen karena mengandung protein. Bagi penderita alergi, telur bisa memicu reaksi ringan hingga berat, bahkan bisa mengancam keselamatan nyawa. Berikutnya makanan laut atau seafood. Memang tidak semua makanan laut dikategorikan sebagai alergen. BPOM menyebutkan makanan laut yang masuk dalam daftar alergen adalah ikan krustasea seperti udang, lobster, kepiting, tiram, dan moluskan seperti kerang, seafood laut, gurita, dan ubur-ubur. Berikutnya, kacang-kacangan. Kacang tanah, kedelai, termasuk dalam daftar alergen. Selanjutnya, susu atau laktosa. Susu bagi sebagian orang dapat menyebabkan alergi. Dapat menyebabkan perut kembung, diare, hingga infeksi usus dan radang usus. Selanjutnya kacang pohon. Kacang pohon juga masuk dalam daftar alergen. Kacang pohon yang dimaksud adalah
kenari, almond, kacang mede, walnut, pistachio, dan banyak lagi jenis kacang yang tumbuh di pohon. Berikutnya sulfit. Sulfit adalah bahan kimia yang digunakan sebagai pengawet pangan yang umum digunakan di Indonesia. Reaksi dari alergen sulfit adalah terjadi ruam pada kulit sampai dengan sesak napas. Rekan-rekan, alergi bukanlah suatu penyakit. Alergi hanya suatu reaksi dari tubuh. Dan alergi tidak ada obatnya. Bagi orang yang terkena alergi, obat yang diberikan hanya untuk meredakan gejalanya saja. Pencegahan alergi makanan adalah dengan menghindari mengkonsumsi makanan yang dapat memicu alergi. Membaca kandungan alergen dalam kemasan, dan bila ingin makan makanan di restoran, pilih menu yang tidak mengandung alergen. Dan bila terjadi alergi, segera konsultasikan ke dokter untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan rekan-rekan semua. Jangan lupa share video ini ke semua saudara dan rekan-rekan yang memiliki alergi terhadap makanan. Terima kasih. Sampai jumpa di next video. Salam F&B Indonesia. Dalam hal ini Badan POM. Rekan-rekan, cuplikan video tadi adalah rekan-rekan. Rekan-rekan, cuplikan video ini reaksi alergi yang muncul setelah mengkonsumsi makanan tertentu. Gejala rekan-rekan, alergi yang muncul setelah ada 7 jenis bahan makan. Pertama adalah Serralia. Telur bisa memicu reaksi ringan hingga berat, bahkan bisa mengancam nyawa. Kenapa lewat? 7.